pergumulan hidup, Tuhan ada memenangkan kita. Maka terpujilah Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita pada hari ini, yang bertemakan dasar hidup orang Kristen, kami ambil dari Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Marilah kita dengarkan dengan baik firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar firman-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini akan mengingatkan kita tentang perjalanan hidup kekristenan kita. Bagaimana dasar daripada hidup kekristenan kita sekarang. Sebab barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, disebutlah dia orang yang bijaksana, yang mendirikan dasar rumahnya di atas batu. Maka ketika tantangan itu datang, ketika pencobaan itu datang, dia tidak akan runtuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja sebagai orang Kristen kita harus hidup dengan dasar yang kuat, dengan dasar yang benar, yaitu mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan yang memberkati, yang menuntun dan menguatkan kita. Ada hal-hal yang membuat kita di dalam keragaman perjalanan hidup ini menjadi runtuh. Ada yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, karena kita disebut sebagai orang yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cukupkah kata bijaksana ini dengan letter-letter? Cukupkah perkataan ini dengan untaian huruf-huruf yang boleh dibaca, yang boleh diungkapkan, yang boleh dilisankan dengan merdu dan enak? Tentu tidak. Tapi sesuatu yang diwujudkan dengan pelaksanaan. Aku mengasihi engkau dengan segenap hatiku. Itu adalah untaian kata yang sering kita ungkapkan, tetapi pengungkapan itu tidak serta-merta dengan perwujudan pelaksanaan. Bukti kita mengasihi Tuhan itu bagaimana? Bukti kita menghormati Tuhan itu bagaimana? Kalau saya tahu yang baik tidak saya lakukan, berarti sama dengan tidak bijaksana. Kalau saya tahu itu akan mengkeruhkan suasana,
tetapi tetap saya berkatakan, maka itu disebut dengan tidak bijaksana. Maka oleh karena itu kita harus mengerti, dengan adanya cerminan, dengan adanya patokan, yaitu firman Tuhan yang menuntun kita dan mengajar kita. Maka kedewasaan orang Kristen itu tidak terjadi seketika. Kedewasaan orang Kristen itu terjadi dengan proses yang berjalan, yang ditindaklanjuti dengan perbuatan. Karena itu, kepada kita, oleh firman Tuhan yang kita dengarkan ini adalah mengerjakan apa yang didengar, mengerjakan apa yang disebutkan oleh Allah yang harus kita kerjakan. Mengimani Yesus itu satu-satunya sebagai penguasa yang tertinggi, yang memiliki otoritas mutlak atas hidup kita. Mengimani itu berarti menjadi darah daging di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, kita semua diperhadapkan dengan tantangan. Kita semua diperhadapkan dengan situasi yang tidak kita tahu beberapa waktu ke depan. Kita semua diperhadapkan dengan ekonomi yang kita tidak tahu beberapa waktu ke depan. Apa yang menjadi sikap kita di sana adalah menjalani dengan bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh sehat-sehat saja sampai hari ini, dan kita boleh menghitung hari kita, minggu, bulan, tahun yang kita lalui itu, satu pun tidak ada dengan kekuatan kita, maka tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan sebagai pelaksanaan ungkapan rasa syukur kita itu datang pribadi. Maka saya simpulkan sesungguhnya, kenapa berkat itu seolah-olah tersendat-sendat? Karena kita pun tersendat-sendat untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau saja dari antara kita ada memberikan permen 1 biji kepada temannya, dia pasti mengatakan terima kasih. Apalagi yang tidak bisa diberikan oleh manusia, tetapi bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Kepada siapa kita bersyukur? Kepada Tuhan yang memelihara. Di mana kita bersyukur? Di rumah ibadah ini secara bersama-sama. Karena di sini kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Di bahasa menguatkan ini bukan hanya untuk diri saya lepas, bukan hanya untuk diri saya diberkati, bukan hanya untuk diri saya selamat, tapi Tuhan menginginkan kebersamaan untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam perencanaan Tuhan. Kita ingat jauh lebih banyak apa dan lebih baik ke depan merencanakan di dalam hidup kita daripada kita. Kita merencanakan di dalam hidup kita maunya ekonomi bagus, secara manusiawi tepat. Maunya rumah kami bagus, secara manusiawi baik. Maunya semua ini, anak-anak ini sudah sikap beres secara manusiawi. Itu adalah bagian daripada harapan. Tapi jauh daripada itu Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita yang tidak kita tahu.
Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus memperoleh hikmat daripada Tuhan. Apalagi penglihatan secara rohani dalam pemeliharaan Tuhan kepada kita. Maka ada orang percaya, dia sudah tahu di dalam hidupnya 5 tahun ke depan. Bagaimana posisi dia di tahun 5 tahun ke depan, dia tahu. Karena ada penglihatan di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Dia tidak ombang-ambing, dia tidak ragu-ragu dengan apa yang dia lihat itu. Ada orang itu yang mengutarakan tentang penglihatannya itu di dalam dirinya. Ada orang yang memiliki hikmat dan hanya bersyukur saja kepada Tuhan. Dan di antara kita sudah duduk di 5 tahun ke depan. Teknologi sekarang sudah tahu apa penyakit yang terjadi di dalam diri seseorang 5 tahun ke depan. Apalagi Tuhan. Teknologi ilmu kesehatan sekarang, kita hidup seperti ini sekarang, 5 tahun ke depan sudah tahu. Ini penyakit yang kambuh. Ini penyakit yang sangat krusial. Ini penyakit yang mengikut dengan penyakit. Diagnosa dan deteksi komputer itu bisa meleset dan bisa tepat. Dan di atas semuanya itu ada kuasa Tuhan yang melampaui. Maka sering doa kita dengarkan, kuasa Tuhan yang melampaui segala akal manusia dan pemikiran manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kita menyadari bahwasanya kita tidak mampu untuk mengendalikan diri kita sendiri di dalam kepastian ke depan. Hanya Tuhan yang bisa memastikan itu di dalam iman kita. Karena ada bibit iman di dalam diri kita, sehingga kita percaya ke depan ada pemeliharaan Tuhan dan berkat. Maka di sekeliling kita harus jaga. Di sekitar kita itu harus kita jaga. Di rumah kita itu harus kita jaga. Karena apa? Supaya jangan tersendat-sendat berkat, baik berkat rohani ataupun berkat jasmani. Kadang-kadang dia lancar, kadang-kadang macet, kadang-kadang bagaimana. Sadar aja kita dengan kita yang membuat itu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, desain diri kita, manage, atur diri kita dengan baik, dengan hikmat daripada Tuhan. Sebagaimana orang yang mendirikan rumah di atas batu ini, dia punya hikmat yang daripada Tuhan. Hendaknya seperti itu di dalam mendirikan iman kita ini, supaya jangan mudah goyah, supaya jangan rapuh, apalagi supaya jangan runtuh. Kasihan deh kita kalau runtuh iman kita karena hal-hal yang kecil. Iman kita bisa tidak runtuh, tapi iman orang yang melihat itu terkaburkan. Maka itu keluarga Kristen itu harus menjaga dirinya. Keluarga Kristen itu harus memelihara dirinya. Karena Tuhan mengharapkan keluarga Kristen itu menjadi cerminan dan menjadi surat bagi semua orang, tidak terkecuali. Bayangkan saja, inilah yang kita tidak jaga sering. Tidak mau kita menjadi suratan Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain menjadi bacaan yang baik. Kenapa tidak kita jaga itu dengan baik? Karena hati kita tidak kita jaga yang
menguasai lebih daripada keberadaan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita tidak bosan-bosannya untuk belajar. Secara spiritualnya, bukan secara letterletnya. Semuanya kita sudah pandai mengenai isi firman Tuhan ini. Barangkali saya bisa kalah dengan sekolah minggu dengan isi firman Tuhan. Kalau sekarang saya ditanya mengenai iman rasuli, mungkin saya bisa terpeleset. Tapi anak sekolah minggu mungkin sudah pandai. Dan lain sebagainya. Tapi bukan itu tujuan. Tujuannya adalah supaya lebih memperdalam spiritualnya itu, kerohaniannya itu, bukan pengungkapannya saja. Dan inilah perlu diwujudkan di dalam kehidupan kita, supaya terjadilah yang disebut dengan kemajuan rohani, supaya terjadilah yang disebut dengan kedewasaan, supaya terjadilah yang disebut dengan menghasilkan buah. Jangan buah yang busuk, tapi buah yang baik. Tetap juga ada buah. Ada buah yang busuk, ada buah yang setengah matang, tapi hendaknya menjadi buah yang baik. Karena itu Bapak Ibu, bukti kehidupan orang Kristen yang benar itu adalah tidak akan goyah meskipun dicobai. Dalam Matius 7 ayat 25. Walaupun banyak pencobaan, dia tidak akan goyang, dia tidak akan goyah, dia tidak akan terhancurkan dia. Karena seperti bangunan yang dibangun di atas batu karang. Maka kita harus berada di sana. Pastikan hidup kita pribadi ada di atas batu karang. Pastikan hidup keluarga bersama ada di atas batu karang. Tidak bisa lagi hanya diri kita selamatkan, tapi kita jaga juga keselamatan orang lain. Kita jaga juga keselamatan semua seisi keluarga. Dan itu yang diinginkan. Bukti kehidupan orang Kristen yang benar itu adalah alam maut saja tidak akan dapat menguasainya. Dalam Matius 16 ayat 18. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita sampai pada hari ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita juga berdoa supaya kita umur panjang semuanya. Puji Tuhan. Tidak dikuasai oleh alam maut. Semua umur panjang terpeliharakan oleh Tuhan. Maka harapkan tangan Tuhan itu terulur dua-duanya. Di tangan kanannya ada panjang umur, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Bukan hanya kehormatan pribadi, jaga kehormatan keluarga. Banyak tugas dan bahkan banyak pekerjaan kita sebagai orang Kristen, banyak, sangat banyak. Karena itu banyak yang kita jaga, banyak yang harus kita kerjakan, supaya kita mendapatkan yang terbaik. Boleh mendapatkan sesuatu tetapi belum tentu yang terbaik. Terbaik bagi kita, terbaik juga bagi Tuhan. Itulah yang disebut dengan sempurna kebaikan. Harapkan di dalam iman hal itu boleh terjadi bagi semua kita. Kekayaan itu relatif.
Karena itu semua bagian daripada bunga kehidupan. Tapi yang kita harapkan adalah satu keselamatan untuk kita semua boleh bergandengan tangan satu di hadapan lain. Maka oleh karena itu, ketika Bapak Ibu semua hadir dengan sukacita, Tuhan boleh melihat kita. Dengan sukacita di antara kita boleh saling menguatkan dan saling mendoakan. Terakhir, di dalam Matius 16 ayat 19, bahwa bukti kehidupan orang Kristen yang benar itu adalah memiliki kuasa. Bukan saja hanya mengikat sesuatu di bumi dan terikat di sorga. Nah, itu gak semua itu. Tapi diberi kuasa kepada kita untuk bisa mengendalikan diri kita. Jangan kita pikirkan di dalam diri kita ini tidak ada yang harus dikuasai. Banyak. Hati kita harus dikuasai, kita kuasai. Pikiran kita harus kita kuasai. Tindakan kita harus kita kuasai. Maka ada yang mengatakan boleh hati panas, tetapi pikiran harus dingin, apalagi tindakan haruslah bijaksana. Apa yang dimaksudkan adalah keberhati-hatian, karena efeknya, dampaknya sangat besar. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, mari kita jangan melukai hati Tuhan. Orang mengatakan jangan menyalibkan dia yang kedua kali dengan berbagai tindak tanduk kita. Tapi bagaimana menjaga hatinya Tuhan itu tetap senang melihat kita? Atau tingkatannya lagi, bagaimana kita menarik perhatian Tuhan untuk memberkati kita? Maka oleh karena itu, oleh firman Tuhan yang kita dengarkan ini, biarlah ini senantiasa mengingatkan kita menjaga bangunan yang tetap berdiri kokoh di atas batu karang. Hidup kita tetap berada di atas batu karang, yaitu Kristus Yesus yang mencintai kita dan mengasihi kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.